Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 3 Juli 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Yusuf Subagio Sutanto, spesialis paru, konsultan, fellow of Indonesian Society of Respirology. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Sebelumnya tadi kita sudah tonton bersama cuplikan video tentang protokol kesehatan. Jadi sahabat Drunska jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Langsung saja, selamat pagi Dr. Yusuf, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ya. Selamat pagi sahabat Dr. Unska. Iya, Drunska. Drunska. Ya, baik. Iya, semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang merokok vapor yang sekarang sedang hangat di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Mau ngingetin juga nih, bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah, dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Nggak perlu lama-lama lagi, mari kita berbincang langsung dengan Dr. Yusuf untuk materi tentang merokok vapor. Silakan dokter. Terima kasih. Nah, para sahabat sekalian yang saya kasihi, saya hormati, dan saya sayangi. Pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan berjumpa melalui udara, yaitu berbincang pendek mengenai mewaspadai resiko merokok vape atau vapor untuk kesehatan kita. Nah, pertanyaannya, benarkah vape lebih aman daripada rokok? Ini kan yang membuat banyak orang beralih itu karena ini ya. Nah, saat ini sebagian perokok aktif mulai menggunakan vape sebagai pengganti rokok biasa karena dianggap lebih sehat. Padahal merokok dengan vape juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mulai dari gangguan paru hingga penyakit kanker paru atau kanker saluran nafas juga. Rokok elektrik atau vape memiliki cara kerja dengan mengubah cairan yang dipanaskan menjadi uap. Cairan yang digunakan pada rokok elektrik atau vape mengandung gliserin atau propilin glikol sebagai zat utama dan zat perasa. Vape memang tidak mengandung banyak zat berbahaya yang umumnya ditemukan pada rokok seperti tar dan karbon monoksida. Namun ada berbagai zat kimia pada vape yang tetap berisiko menyebabkan gangguan kesehatan. Kandungan zat beracun dan zat penyebab kanker atau karsinogen memang lebih rendah di dalam vape jika dibandingkan rokok biasa. Namun, kata-kata ini namun ya, jumlah zat tersebut tidak berkurang secara signifikan. Ada zat kimia yang sangat mungkin mengendap di dalam paru-paru jika kita menggunakan vape, misalnya formaldehid dan logam berat yang dapat menempel di paru sehingga mengganggu pernafasan. Meski banyak orang menganggap vape lebih sehat daripada rokok, namun pada kenyataannya risiko vape sama dengan rokok biasa pada umumnya. Ya, ini rokok yang perlu diwaspadai ya. 1, memperparah penyakit jantung. Ayo siapa yang pengen sakit jantung? Tidak ada. Beberapa cairan yang digunakan untuk vape mengandung nikotin yang mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit jantung, nikotin dapat membuat kondisi jantung Anda menjadi semakin parah. Untuk yang belum berpenyakit jantung, potensial terjadinya penyakit jantung muncul akibat vape juga. Yang kedua, mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin. Bagi wanita hamil, menggunakan vape maupun rokok biasa sebaiknya dihindari. Karena kandungan nikotin pada vape atau rokok diketahui dapat membahayakan janin
di dalam kandungan. Selain itu janin nanti akan lahir dengan berat badan yang lebih rendah. Sementara itu kandungan nikotin dan zat kimia lain pada vape diduga dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan gangguan tumbuh kembang anak. Waduh, cilik-cilik nek gangguan tumbuh kembang anak yang diarep-arepke menjadi repot gara-gara vape. Yang ketiga, memicu efek kecanduan nikotin. Ya. Ketika sudah terbiasa mengonsumsi nikotin dan menghentikannya secara tiba-tiba, Anda berisiko mengalami gejala putus nikotin seperti mudah marah, gelisah, bahkan hingga depresi. Nah ini symptom of outer flu nih ya. Ini orang yang senangane vapean ini ya. Sering kepalanya sakit, rasanya lemes ya, fatigue ya. Ya, iritabilitas ya, jadi irritable ya, jadi mudah tersinggung, mudah marah, rasa ndak enak di tenggorokan ya, ndak bisa tidur ya, terus watuk-watuk. Nah ini yang keempat adalah menyebabkan gangguan pada paru. Zat perasa pada vape, uap vape terbuat dari cairan yang mengandung bahan kimia seperti diasetil. Salah satu penyakit yang dapat terjadi karena menghirup diasetil adalah penyakit bronkiolitis obliterans atau dikenal sebagai popcorn lung ya, dengan gejala batuk kering yang tidak kunjung sembuh, jadi watuk terus ya toh, sesak nafas, nafas bunyi atau mengi, demam serta sakit kepala ya. Yang kelima, meningkatkan risiko terkena kanker. Salah satu zat kimia yang terkandung di dalam cairan vape adalah formaldehid yang berbahaya bila terhirup karena dapat meningkatkan risiko kanker. Walaupun sebagian masyarakat menganggap bahwa vape lebih sehat daripada rokok biasa, tetapi vape sebenarnya masih berisiko membahayakan kesehatan karena kandungan zat-zat di dalamnya. Nah ini mencegah rokok ya, ibaratnya rokoknya ditugel sudah ndak, pokoknya ndak ya ndak, itu sikap jantan dewasa serta mengerti masa depan. Ini dengan tidak merokok berarti memberi diri kesempatan ya, jadi dirinya dikasih kesempatan untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Keberhasilan cara mencegah merokok diraih dengan memadukan beberapa cara sekaligus yang membutuhkan ada tekad, ada komitmen dan kesabaran ya. Nah ini tekad tok tapi tidak berkomitmen dan sabar untuk tetap tidak merokok. Nah tiga-tiganya ya. Coba perhatikan beberapa langkah di bawah ini karena mungkin bisa menjadi jalan Anda untuk tidak merokok. Nomor satu adalah mengelola stres. Stres bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih untuk merokok. Setelah merokok, seseorang merasa rileks. Ini banyak diutarakan oleh pasien ya. Saya nek ngerokok rileks kok dok. Rasanya enggak merasa sedih, tidak merasa banyak pikiran, ini rileks, padahal rileks yang semu. Cobalah beberapa cara untuk meredakan ketegangan seperti mendengarkan musik, pijat atau yoga. Yang kedua adalah menghindari pemicu. Sedapat mungkin hindari faktor atau kebiasaan yang dapat membuat Anda kembali merokok. Seperti berkumpul dengan sesama perokok, ini memang bahaya ini. Mesti engko diujuk-ujuki ya. Ya. Minum kopi atau minuman keras ya, biasa kumpul minum kopi atau bahkan minuman keras beralkohol dan sebagainya, ngerokok ya. Jika terbiasa merokok setelah makan, Anda bisa mencari apa cara lain sebagai pengganti, seperti ngunyah permen karet atau menggosok gigi. Jadi gosok gigi nek meh kepengen ngerokok,
gosok gigi lagi. Bolak-balik gosok gigi bersih. Daripada ngerokok, buat apa? Iya, betul dok. Ya, yang ketiga adalah terapi menggantikan nikotin atau nikotin replacement terapi ya. NRT sebagai salah satu cara berhenti merokok bekerja dengan melepaskan nikotin dalam kadar rendah secara terus-menerus ke pembuluh darah. Unsur nikotin yang digunakan tidak mengandung tar, karbon monoksida dan bahan kimia. Ini obat ya. Bahaya lain seperti yang terdapat di dalam rokok. Nah, kalau yang betul-betul NRT ini ya, nikotin replacement terapi yang obat, dulu tuh pernah ada, namanya nikotinel, tapi nampaknya tidak sukses penjualannya, karena masyarakat kita masih seneng rokok, akhirnya tutup, enggak jadi diedarkan di Indonesia. Nah, yang bisa kita lakukan media NRT yang lainnya, yaitu permen karet, ya, plester yang ditempelkan pada kulit itu ada, itu namanya nikotinel tadi atau tablet atau disemprotkan ke mulut. Pakai semprotan apa itu loh, sing sekarang apa seperti menyemprot penyegar mulut kan ada atau hidung. Ya? Iya ada. Ya, itu. Yang buat penyegar nafas itu ya dok ya? ya. Itu wae. Iya. Ya, libatkan keluarga dan teman dekat. Dukungan orang lain dapat begitu berperan dalam membantu Anda tidak merokok. Mereka yang akan meningkatkan dan membantu menjaga situasi menjadi lebih kondusif, sehingga tujuan menjadi mudah tercapai. Jadi keluarga ya dan teman ya dipilih sing jangan ngerokok. Nah, milih teman nampak keluarga sing padha ngerokok, wah itu jarak, mesti ngajak-ajaki terus. Kita bisa lemah terus ngerokok lagi ya, jadi betul-betul dijauhkan. Yang berikutnya adalah ini penting, olahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi dan mengalihkan hasrat akan nikotin. Begitu ingin merokok, kenakan sepatu olahraga Anda dan mulailah lakukan aktivitas olahraga seperti lari, sekedar jalan-jalan kaki atau berenang, bergabung ke dalam klub kebugaran yang berisi orang-orang yang hidup sehat juga dapat banyak membantu ya. Jadi lingkungan itu ternyata penting banget loh. Tenang, saya sebagai dokter paru ini ngalami benar. Pasien-pasien yang berjuang, ada yang pengen berhenti ngerokok, tapi ada yang nekat, sudah sesek masih ngerokok terus. Wah, memang beragam ya. Tubuh yang lebih sehat dan tidak merokok itu berarti menurunkan tekanan darah, menurunkan tingkat risiko serangan jantung, stroke dan kanker. Ini penting loh dek, saudara-saudara sekalian. Saya ini kadang-kala merasa sedih ya, ketika ada pasien datang masih muda, gagah, bagus, awake gede, ngerti-ngerti dia sesek dan tak mondoke, rawat bersama dengan dokter jantung, ketok membaik, ngerti-ngerti tengah malam meninggal karena serangan dadaan. Ya, ngriwate ngerokok angel mandek itu loh. Waduh, aku sandi sedih banget hati ini. Ndak tegel sing ditinggal tuh mesake gitu loh, ya. Nek anak-anaknya masih kecil, istrine kerjaannya juga belum mapan, ya. Jadi apa toh untungnya ngerokok yang seperti itu? Adanya dana yang lebih yang tadinya digunakan untuk membeli rokok. Ya kita bisa mau sumbangkan ke panti-panti, mau dipakai untuk tabungan, silakanlah. Kulit yang menjadi lebih cerah dan bersih. Biasanya orang yang tidak merokok itu kulitnya lebih cerah, lebih bersih. Orang yang merokok karena rokok itu mengandung tar, mengandung nikotin, masuk di dalam aliran darah, kelihatan wajahnya itu kurang begitu cerah banget ya. Kelihatan kok ya, keluarga termasuk anak-anak di sekitar juga akan terhindar dari bahaya merokok secara pasif. Kasihan, mereka tidak ngerokok tapi secara pasif mengalami penyakit yang sama dengan perokok. Nah, jika berhenti seketika itu terasa sulit, ini kan problem, berhenti seketika, mulailah perlahan-lahan sebagai langkah awal. Anda bisa mengurangi frekuensi dan jumlah rokok yang diisap per hari sebagai cara berhenti merokok.
Dulu caranya agak keras. Saya masih ingat sekali ketika waktu ujian spesialisasi dulu ditanya oleh almarhum Profesor Benyamin, bagaimana Anda menasihatkan orang untuk berhenti merokok? Waktu itu saya tahu dia tidak suka basa-basi menjawab, ya dan tidak. Maka waktu itu saya menjawab, kami harus memberitahu pada pasien mau berhenti atau terus merokok. Itu cara lama dan sudah didiskusikan dalam banyak forum tobacco control, ternyata memang kurang efektif. Ya kita kasih kesempatan pelan-pelan tetapi ada suatu pengawasan. Artinya dia harus punya komitmen dulu, mau berhenti rokok apa enggak. Targetnya berapa bulan gitu loh. Kalau dia punya target 2 bulan saya harus sudah bisa lepas rokok, diawasi. Ya frekuensinya sekarang biasa ngerokok 2 pak, dikurangi 1 pak dulu. Terus kemudian nanti bulan berikutnya dikurangi menjadi berapa, dan setelah pada waktu yang ditentukan dia harus berani ambil putusan berhenti. Tetapkan target ini loh, ya target mingguan hingga akhirnya benar-benar bisa terbebas dari efek rokok yang adiktif ya, karena baik vape ataupun rokok biasa itu sifatnya adiktif. Adiktif itu ketagihan gitu loh. Nah ini harus targetnya mingguan. Minggu ini saya tidak boleh lebih ngerokok dari 1 pak 1 minggu misalnya begitu. Ini kan baik. Terus atau minggu ini saya mengerokok vape tidak lebih dari 5 kali misalnya gitu ya. Nanti minggu depannya bagaimana? Minggu depannya bagaimana? Ya. Apabila perlu Anda bisa berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut agar cara berhenti merokok Anda lebih efektif. Makanya di bagian paru Rumah Sakit Dr. Muardi itu juga ada namanya klinik berhenti merokok. Ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Tuh, kalau sehat kan mencolot-mencolot bisa itu. Segar bugar ya dok ya. Apa? Urip pisan ora digawe sehat. Betul, ya. Terima kasih Dokter Yusuf untuk materinya yang sudah disampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan dok melalui fitur Q&A Instagram yang kemarin. Pertanyaan yang pertama dari @magdalena_suci. Vapor itu mengandung apa dan bahayanya apa? Nah ini tadi yang tak jelas kayak tadi ya. loh, ya bermacam-macam zat yang terkandung di dalam rokok itu hampir terkandung di dalam vapor ya. Tetapi ada yang bisa dikurangi memang, yang dihilangkan dari rokok biasa. Cuman ditambah dengan rasa bagaimana supaya bisa seperti rokok, gitu loh. Nah, yang tidak bisa dihilangi adalah formaldehid dan logam-logam berat yang dapat menempel di paru sehingga akan akhirnya mengganggu pernafasan. Dan itu termasuk zat karsinogenik gitu loh. Kalau dasar enggak karsinogenik saya enggak bengok-bengok untuk orang jangan merokok deh. Bener. Sebab karsinogenik itu orang yang potensial karena rokok itu membuat kanker gitu loh. Dan saya tahu pasti bahwa penderita kanker paru itu sangat susah. Karena kanker itu akan bertumbuh. Kalau dia ketahuannya itu masih stadiumnya awal, kami bisa memotong. Yang satu bagian paru atau lobus kita ketok, ya dipotong, dibuang. Tetapi kalau sudah terlambat, datang pada stadium 3, datang pada stadium 3A, 3B atau 4A, 4B, kita tidak banyak bisa berbuat sesuatu. Kita tetap akan mengobati. Tetapi usia yang tadinya itu panjang, dia hanya mempunyai umur harapan hidup antara 0,5 sampai 1 tahun ke depan. Nah ini kan mesaknya banget toh. Ya toh. Jadi itu ya, jadi kandungannya itu tetap bahan-bahan kimia, semuanya bahan buatan. Ya. Jadi jangan main-main lah. Untuk Magdalena_suci itu sudah dijawab sama Dokter Yusuf ya dok ya, bahayanya itu
Sampai seperti apa? Sampai bisa terkena kanker ya dok ya? Yang paling bahaya itu kanker sama laurot jantung dulu deh. Iya betul, sangat fatal. Yang kedua ada pertanyaan lagi nih dok dari Etna underscore Isna ini. Pertanyaan adalah sebenarnya antara rokok tembakau dengan vapor itu lebih bahaya mana ya dok? Karena banyak yang beredar bahwa vapor yang tidak ada asap justru lebih berbahaya. Bagaimana dok? Sebetulnya kalau mau dibilang kedua-duanya itu punya potensial berbahaya. Cuman begini ya, yang namanya rokok kretek ataupun rokok vape, vapor itu semuanya itu akan menimbulkan bahaya jangka panjang. Jadi tidak akan orang lalu berkata begini, mana buktinya aku ngerokok 5 tahun ya ora apa-apa. Itu kan baru 5 tahun gitu loh. Tetapi pada tahun-tahun kedepannya, ketika dia sudah mulai terkena dampak daripada rokok itu, entah jantungnya itu pembuluh darahnya menyempit dan harus diring ya, ataupun juga muncul kanker yang sudah nemplek di paru. Nek kanker itu letaknya di samping di paru pinggir itu enggak apa-apa, masih dijangkau alat diagnosisnya gampang. Terus kemudian dipotong. Lah nek letaknya cedak jantung tengah, saya enggak bisa berbuat lain. Itu dibongkar, diambil, nemplek-nemplek donis itu terus piye gitu loh. Kan kita enggak ngerti akan terjadi. Ya tapi memang enggak semua orang ngerokok itu kan mesti kena kanker. Ya penyakit paru yang lain, penyakit paru obstruktif kronik yang tiap hari sesek, datang ke praktek saya tiap bulan minta obat. Nek minum obatnya dokter enak, nek enggak minum sesek lagi. Nah saya tahu bahwa ini tidak bisa lepas karena apa? Karena sudah terlanjur lama, merokoknya lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Orang biasanya melupakan, dok saya sudah tidak merokok, oh saya tidak merokok sudah lama, tak hitung berapa, lamanya berapa, sudah ada 5 tahun, umurmu berapa, 65, nek dikurangi 5 berapa, 60, ngerokoknya 20, saiki dihitung, 60 dikurangi 20 berapa, 40 tahun ngerokok ndak mbok pikir, itu yang dampaknya muncul hari-hari terakhir kehidupanmu. Nah ini loh dek, kita ini yang membuat susah itu gini. Sebagai seorang dokter paru, saya tahu bagaimana bahaya itu. Dan saya ingin pasien-pasien saya ataupun juga masyarakat, terutama para pecinta dokter Unska Instagram ini, mengerti betul bahwa baiknya kita jangan ngerokok. Karena kalau tidak kita, orang di sekitar kita yang merokok walaupun vape itu ada asapnya, itu juga akan terkena. Yakinlah bahwa tanpa merokok Anda juga akan tetap gagah. Yakinlah bahwa tanpa merokok Anda akan tetap bagus, tetap pinter, tetap kaya. Ada kalanya orang mengatakan bahwa rokok itu membuat kepercayaan diri menjadi lebih baik. Itu kan nasihat yang salah. Tetapi ya ada betulnya benar karena kandungan nikotin itu merangsang orang untuk mempunyai suatu rasa yang lebih tidak ngantuk, rasa percaya diri dan sebagainya karena dia rangsangannya langsung ke sentra. Tetapi apakah bisa orang tanpa rokok juga ngalami yang sama? Bisa, ternyata bisa. Banyak orang-orang pinter tanpa ngerokok ya iso. Bahkan kalau perokok itu malah tak lihat-lihat ya gimana ya, prestasinya nggak bisa tinggi banget ya. Dan kalau tahu tinggi kemudian sudden death atau meninggal pada usia yang belum saatnya kan juga kasihan gitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Dokter Yusuf tentang bahayanya ya dok ya. Biarpun tidak ada asap tapi tetap saja bahayanya. Loh, ada asap. Oh iya ada Vape asap. keluar asapnya dek. Gitu, oke. Berikutnya dok ada pertanyaan lagi nih. Saya pernah mendengar rokok Velo yang cara mengonsumsinya itu dihisap seperti permen. Bagaimana tanggapan dokter? Apakah kandungannya sama dengan rokok biasa maupun vapor? Dan seberapa bahayanya kah dibanding dengan rokok lain? Iya, ini ada lagi nih. Perusahaan yang namanya pabrik itu golek jalan supaya rokok itu payu gitu loh ya.
maka dia membuat suatu mekanisme ini kan niru luar negeri, dan di Indonesia sudah ada yang buat itu pabrik. Ada, tapi saya tidak berani nyebutkan nama pabriknya. Rokok Velo itu berupa kantong kecil gitu loh. Kantong kecil, dalamnya itu adalah bahan-bahan kimia yang dibuat sedemikian rupa menimbulkan rasa nikotin dan rasa seperti orang merokok. Dihisapke di antara bibir dengan gusi. Kecil gitu loh. Dikek ke situ. Nanti dia pelan-pelan ya rilis atau larut gitu loh. Nek sudah habis ya mestinya bungkusnya dibuang, ojo ditelen gitu. Orangnya merasa seperti merokok. Dia promosi bahwa ini aman. Siapa bilang aman? Wong ngisep bahan kimia kok aman? Ya toh. Kita aja kalau cari nasi, cari beras, cari sayuran aja kepengen yang organik kok. Organik itu maksudnya sing jangan kena bahan-bahan kimia. Lah kok malah dileboni bahan kimia lewat itu, kan ya ndak bener ya. Saya kira kok sebaiknya kita jangan bodoh lagi ya, jangan sampai kita itu istilah itu hanya karena sukacita lalu mengorbankan kesehatan. Sekarang ini kita ada di dalam pandemi COVID. Tidak ada satu orang pun di antara kita, baik dokter ataupun bukan dokter, pengusaha, orang sukses apapun yang berani mengatakan bahwa ini loh kayak aku sehat. Berapa banyak olahragawan, orang yang tidak pernah berhenti berolahraga, begitu kena COVID juga meninggal. Itu artinya apa? Harga sebuah nyawa, kesehatan kita itu besar. Nah, kalau orang-orang yang sakit COVID ini ternyata tuh dia adalah perokok, ternyata saya mendapatkan mereka menjadi lebih sulit sembuh. Ini tenanan ini, saya tidak ngapusi. Betapa saya harus berjuang melawan kondisi seperti ini ketika saya ngobati orang-orang baik yang datang, baik yang di bangsal, yang di ICU. Saya selalu tanyakan tentang histori tentang rokok. Rata-rata yang merokok berat itu pada waktu terjadi keadaan gini menjadi lebih sulit sembuh, sehingga harus berlama-lama dan sebagian terpaksa harus pulang ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Ini sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan hati. Oleh sebab itu tentunya saya sebagai seorang dokter paru-paru harus mengkampanyekan baik rokok biasa ataupun vapor ataupun rokok Velo tadi, tidak usah, tidak ada gunanya. Lebih baik berhenti dari sekarang daripada menyesal nanti ya dok ya. Iya. Betul. Apalagi anak muda zaman sekarang nih katanya kalau nggak ngerokok nggak keren katanya ya dok. Wah iya, saya itu kadang-kala sengaja mampir di kafe deh. Iya. Saya sengaja lihat di Solo ini mulai tumbuh kafe banyak ya. Ada area yang bebas rokok ya. Nah, saya lihat di situ anak-anak muda ya, dia main komputer, dia belajar, tangannya gembas-gembus ngerokok kayak gitu. Aduh, aku sedih banget ya. Dia kan tidak ngerokok di tempat yang ada AC-nya. Saya sengaja keluar, saya cari di tempat yang mereka kumpul di kafe yang besar yang di situ ada ya. Terus ada sing ngerokok tuh saya lihat gini. Dengan rokok itu bisa dibuat asap itu bisa dibunder kayak digawe-gawe itu. Bentuk-bentuk kayak dok ya. Terus disebulke danggone pacare. Bayang no, pacare ya meneng wae, disebuli kok ngono ya meneng wae. Lah kan ya dua-dua kena, satu perokok aktif, satu perokok pasif. Pakai vape itu loh, vape itu bisa digawe bunder-bunder warna-warna itu. Iya betul. Lah itu gimana saya tuh? Ya sebagai orang tua saya ngelus dodo tok isane ya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari @wanti0411. Yang pertama, apakah ketika menggunakan vape atau vape kemungkinan bisa terjadi ledakan dok? Gini deh, ini bahan kimia.
apapun yang namanya bahan kimia itu tentu akan berbahaya. Ya. Nek rokok biasa apalah ndak bisa meledak. Nek vape ini kan larutan. Nah kalau di dekatnya itu ada apa? Api, ada barang panas yang bisa membakar, ya meledak. Pasti bisa meledak. Dan enggak perlu ada eksperimen nyoba sendiri. Engko nek sampai kecipratan piye? Ya toh? Betul, Dok. Iya. Jadi sudah terjawab ya kalau misalnya vape itu bisa meledak ya, Dok Ya ya. bisa lah. Betul. Bahan kimia dicampur-campur kayak gitu kok. Gimana? Betul. Apalagi ini, Dok, katanya ada vape tuh yang dicas ya, Dok ya. Nah Jadi iya toh, coba toh. dicas. Wong HP wis iso meledak apa Iya, nek vape? Aduh lah, jangan dicar-car kayak gitu. Iya, betul. Ini berikutnya, Dok, dari Adwantino411 lagi. Gimana cara penyimpanannya supaya tidak meledak, sama apakah vape juga menyebabkan kerusakan gigi? Dek, nyimpen vape-nya tuh dikasih casing jual wae. Jangan di kantongmu, ya. Janganlah. Kalau toh harus nyimpen ya nyimpen di tempat yang jangan banyak barang yang bisa terbakar dan tidak terjangkau anak-anak. Ya, tentunya cari tempat yang aman. Dan untuk kerusakan gigi tidak seperti rokok biasa. Ya, kalau rokok biasa itu karena kandungan tembakonya itu lebih membuat gigi menjadi lebih parah. Tetapi yang memberi hidup kan buka gigi, nek gigi itu kok gigi palsu bisa. Tapi nek jantung, paru apa iso tuku, ndak ada sing dodol. Nek gigi itu ndak penting, bagi saya gigi ndak ada dalam kampanye rokok nyenggol-nyenggol gigi, ndak ada. Ben untung masih bisa diganti palsu. Tapi kalau yang namanya itu sudah kena saluran nafas, ya saluran nafas bisa jadi kanker loh, Dek. Tidak cuma paru netok. Ya, mulai dari mulut, mulai dari lidah, mulai dari bibir sampai tenggorokan, kerongkongan, ya. Itu tenggorokan kita sampai ke paru, semua potensi penyakit bisa muncul, ya. Jadi sebaiknya enggak usah nyimpen lah. Nyimpen makanan apa nyimpen uang baik. Betul, Dok. Iya, yang berikutnya pertanyaan dari @hafid_DRS. Pertanyaannya, rokok vape itu apakah bisa berpengaruh ke tenggorokan dan berpengaruh ke suara untuk berbicara? Jika iya, bagaimana menanganinya? Ya, jelas bisa lah. Ya, karena apa? Segala sesuatu yang melewati dari mulut sampai ke paru, tidak semuanya itu orang itu tahan menerima terpaan obat atau terpaan asap itu ya. Ada beberapa orang yang merasa tenggorokannya menjadi kering, ya, atau sering menjadi apa? Sering menjadi pancingan itu loh, Dek. Ya, cara mengatasinya tentunya berhenti merokok. Kalau sakit datang ke dokter, itu tidak datang ke saya nanti diobati. Tapi kan bukan itu tujuan saya jadi dokter tuh, ya toh menjagani orang-orang pada sakit gitu kan, ya tidak bener lah. Nah iso dokter itu ngobati wong sing memang bener-bener sakit, ya. Nah itu tujuan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi dokter itu adalah menolong mereka yang memang wis parah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita bisa menghindari keparahan, ya enggak perlulah kita jadi parah. Ya, caranya gimana? Ya berhenti. Sudahlah. Apa soal keuntungannya? Betul ya, Dok ya. Mumpung masih bisa berhenti, cepatlah berhenti gitu ya, Dok. Iya. Berikutnya dari @taza.0435. Pertanyaannya, Dok, apa saja resiko jika ibu hamil menggunakan vape, Dok? Apakah bisa memicu bibir sumbing pada janinnya? Ini gini, Dek.
orang menggunakan vape kemudian dia hamil. Kita tahu bahwa semua yang masuk di dalam paru-paru kita itu pasti tidak semuanya kena paru, sebagian itu masuk ke dalam aliran darah. Ya, dan itu referensinya banyak. Nek mau buka referensi internasional penelitian jurnalnya banyak. Hubungan antara vape dengan ibu hamil itu oke referensinya. Ya, antara lain juga disebutkan bahwa dia akan menghadapi janinnya itu nanti itu tumbuh itu menjadi lebih lambat dan kecil. Pas seneng tak kowe duwe anak cilik. Nah iso lahir tuh sing bobote normal, jangan berat badan lahir rendah. Open-openane jadi angel gara-gara ngerokok. Ya, kalau bibir sumbing itu belum ada penelitian yang khusus mengenai itu, ya. Jadi mungkin sebab yang lain. Tapi sebaiknya nek orang hamil ya jangan ngerokok lah, ya. Betul. Sayangi janinnya ya dok ya. Iya, Betul. ya. Karena bukan ke dirinya sendiri tapi ke janinnya. Berikutnya juga ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Etna_Isna ini, dokter izin bertanya, kenapa perokok pasif lebih berpotensi terkena efek samping atau penyakit akibat rokok dibandingkan dengan perokok aktif dok? Apakah berlaku juga pada rokok vape? Terima kasih. Ini ceritanya gini loh deh. Kalau orang rokok, saya misalkan saya perokok, saya senangnya rokok A, biasanya rokoknya A terus. Tapi kalau yang namanya passive smoking, dia kena rokok A, kena rokok B, kena rokok C, semua ditimpa, semua disedot, ya otomatis jadi berat juga kan, ya. Nah menghindari efek sampingnya, jangan cedak-cedak sama orang rokok, ya hindari. Kalau di rumah ada yang suka merokok ya suruh di halaman apa gimana, belum dikandani belum bisa ya sudah. Nanti kalau ngerasa ya ada orang itu aneh ya karena suaminya ngerokok senangannya rokok didelik ya disembunyikan. Ya ndak bisa lah disembunyikan ya tuku neh wong iso golek duit kok gimana? Ndak perlu ya. Iya, diberitahu ndak bisa ya sudah. Nanti dia akan ngerasa dewe ya. Iya. Walaupun lama dia, tapi kita kan tidak usah mikir gitu kan referensinya sudah banyak. Betul. Bahwa merokok itu tidak sehat ya, janganlah. Berarti mungkin bisa diedukasi ke perokok ya dok yang ada di rumah untuk merokoknya jangan di dekat keluarga yang tidak merokok ya dok ya, karena efeknya sangat besar untuk yang perokok seperti pasif. Yang saya tadi cerita, pacarnya pada disebuli-sebuli sama vape loh. Iya. Ya, waduh aneh-aneh wae. Betul. Karena asap rokok yang terpapar di baju aja, misalnya gendong balita pun nanti balitanya bisa kena ya dok ya. Lama-lama kan kalau kan ya dia kan juga menghirup pada kalau sekali enggak apa-apa, nek berulang-ulang terus kan ya menjadi masalah ya. Betul. Ya, itu sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya dari @Francisca Evodia. Suami saya perokok berat, masih umur 31 tahun dok. Di umur 29 tahun sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan, diagnosis mengarah CA nasofaring. Gimana pencegahan minimalnya jika belum bisa berhenti merokok dok? Aduh, kasihan. Nasofaring itu penyakit kanker ganas yang sangat berat ya. Saya mau bilang apa ya, sulit ya, orang sudah seperti ini dia mungkin wis kroso nek mau pulang ya, terus daripada dia itu berhenti wis nekat sisan ya bisa. Kadang orang tuh so aneh, tapi kita melihat bahwa ini menjadi suatu pergumulan doa daripada istri ya. Tidak bisa diberitahu karena dia penderita penyakit kanker ganas ya. Ganas banget nasofaring itu ya. Sehingga mungkin gimana ya kalau orang yang seperti ini apa mau dibiarkan? Kalau sebagai dokter paru saya tidak boleh kan bilang dibiarkan itu kan tidak boleh.
ya saya tetap menganjurkan supaya bisa menghindari lah gitu. Merokoknya itu ya sambil dua kiai ya, karena penyakit ini tidak akan lama ya. Ya, berarti tetap harus dikurangi ya dok, Nek diedukasi. iso diberhentike, nek iso, Iya nek ndak iso betul. Kalau gimana. bisa berhenti begitu. Ini kan kasus khusus gitu loh, kasus Iya khusus. betul. Saya kan yang tak bicarake kasus umum, kita yang masih sehat-sehat ya berhenti. Nek Betul. kasus khusus gini ini kadang-kala pertimbangannya itu lain ya. Iya. Ya. Terima kasih Dokter Yusuf sudah menjawab pertanyaannya. Yang terakhir dari @leker_coklat dok. Sekarang banyak nih rokok terapi, menurut dokter bagaimana? Gimana gimana? Sekarang banyak nih rokok terapi katanya. Jangan percaya. Jangan percaya. Ngerokok tapi itu untuk terapi gitu. Iya katanya rokok untuk terapi gitu dok. Ah ya, semua. Orang tuh kalau mau dodolan tuh sing jenengane pedagang itu pinter banget. Ya toh. Tapi apa kita itu begitu toh ya? Kok percaya? Mbok cobalah tanya kepada dokter ahli paru-paru, ngono dijawab sing lebih jelas ya. Nek perlu digoleki referensine. Ndak lah, rokok tunggu terapi. Terapi itu stres itu pikiran. Ya bener, itu bisa menghilangkan rasa stres, gitu, lebih nyaman. Tapi kan sifatnya semu dan sifatnya itu nantinya nagih nyawa gitu loh. Iku ya iman-iman nyawane ditagih nganggo rokok. Janganlah Dok. ya. Ya, berarti untuk kayak misalnya dia yang bilang jualan ini rokok herbal gitu berarti nggak ada ya dok ya? Enggak. Semua yang berhubungan dengan rokok, baik itu berupa tembakau yang asli ataupun itu berupa cairan-cairan termasuk yang velo, semua berbahaya bagi manusia. Iya, baik dok. Oh ya, saya juga mau ngasih informasi nih buat sahabat Drunska semuanya, penting banget nih. Buat sahabat Drunska yang di rumah aja namun perlu konsultasi dokter, don't worry karena rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tetap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat. Ya, terima kasih Dokter Yusuf atas informasi dan edukasinya. Tidak terasa waktu perjumpaan kita hampir habis ini, Dok. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Drunska juga. Berikutnya ini Dok, ada kenang-kenangan berupa tumbler. Tumbler. Iya, dari Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo nih Dok. Mau ngasih tahu juga kalau setiap tanggal 3 Juli dibeli jus di Cafe Diet itu akan dikenakan potongan sebesar 30% dokter. Ya. Iya. Terima kasih. Iya, jadi selain bisa menjaga lingkungan. Setiap tanggal 3? Iya, setiap tanggal 3 dok. Iya. Jadi pas banget hari ini tanggal pas 3. tanggal 3. Iya. Kalau gitu nanti harus beli nih. Bisa dok, bisa ke jus Cafe Diet sambil ngasih tumblernya gitu. Iya. Jadi selain menjaga lingkungan dan mengurangi plastik, juga bisa berhemat ya dok ya mungkin. Iya. Nah sebagai penutup nih dok, mungkin ada take home message yang ingin disampaikan untuk sahabat Drunska di rumah. Ya, sahabat-sahabatku semua yang saya kasihi, saya percaya bahwa Anda dan saya pengen hidup panjang dan sehat. Kita kepingin tubuhnya tidak gampang penyakitan, tapi dengan tubuh yang sehat itu kita bisa bekerja dengan baik, bisa menikmati hari esok yang lebih baik. Oleh sebab itu, bagi yang masih punya famili, saudara, teman, bahkan pendengar yang merokok ini, hendaknya diperhatikan betul-betul, bukan nasihat saya tetapi nasihat referensi dokter-dokter seluruh dunia. Nek yang ngomong saya pribadi jangan percaya dok. Tapi nek saya ngomong itu dokter seluruh dunia dan saya mewakili daripada grup Tobacco Control Internasional yang juga pernah mengadakan suatu riset untuk di Indonesia dan kita itu ada pertemuan di Bali beberapa tahun sebelum pandemi itu. Semua bersepakat akan memasang di negara masing-masing itu tulisan merokok membunuhmu.
Dan ketika saya ada di Milan, Italia, saya coba mencari rokok di sana, betul ada tulisan seperti itu. Berarti internasional sudah bersepakat. Ketika saya ada di Perancis juga saya lihat ada tulisan seperti itu. Walaupun masih banyak anak muda mereka yang merokok, tetapi jumlahnya terbatas dan harga rokok di sana mahal banget. Kalau di sini rokok mungkin 30-40 ribu, di sana sampai 200 ribu. Untuk apa? Supaya jangan banyak yang beli, gitu. Yang mau beli ya silahkan. Ini pesan saya, moga-moga kita diberkati dengan kesehatan tubuh yang baik dan usia yang lanjut. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Dr. Yusuf untuk take home message-nya. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV, so stay tune di Instagram @drunska ya. Selamat menjalankan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya.